Sang penguasa siang terbit dari timur, menghangatkan pagi, mengusir dinginnya malam. Di langit biru engkau berarak, memberi terang tak kenal lelah. Menjaga bumi tetap lestari. Helios, dalam keabadian engkau bertahta. Matahari adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk di planet bumi ini. Energi yang dipancarkan matahari memungkinkan terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan yang kemudian menghasilkan oksigen dan makanan. Tanpa matahari, bumi akan beku dan tidak ada kehidupan. Dalam mitologi Yunani, Helios dianggap sebagai personifikasi matahari dan dianggap sebagai dewa. Pemujaan terhadap Helios terutama berkaitan dengan kekuatan, kehangatan, dan cahaya yang diberikan oleh matahari. Helios digambarkan mengendarai kereta emas yang ditarik oleh 4 ekor kuda yang melintasi langit setiap hari. Helios adalah putra Hyperion dan Thea. Kedua orang tua Helios adalah para Titan, anak-anak Uranus dan Gaia. Mereka bersaudara dengan Kronos, ayah Zeus. Hyperion adalah dewa cahaya surgawi. Arti nama Hyperion sendiri adalah pengamat dari atas. Thea adalah dewi cahaya yang konon paling cantik di antara 6 Titan perempuan atau Titanides. Thea menjadi pasangan yang sempurna bagi Hyperion. Hyperion adalah salah satu dari Titan bersaudara yang menggulingkan kekuasaan Uranus ayah mereka. Uranus kemudian digantikan oleh Kronos, sedangkan Kronos kemudian digulingkan oleh Zeus bersaudara, atau yang kemudian kita kenal dengan istilah dewa-dewa Olympus. Setelah perang usai antara para Titan dan para dewa Olympus, para Titan dibuang ke Tartaros di dunia bawah. Perang antara para Titan dan para dewa Olympus disebut Perang Titanomakhia, tidak melibatkan Helios dan saudara-saudaranya. Helios dan saudara-saudaranya yaitu Selene dan Eos tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Selene, Dewi Bulan, saudara kandung Helios, digambarkan sebagai seorang dewi dengan baju putih panjang, muncul setiap malam mengendarai kereta yang ditarik sapi-sapi jantan bertanduk. Di setiap malam yang hening, ia melayang perlahan, mengarungi langit malam, di antara awan-awan sambil memancarkan cahaya lembut keperakan. Selene sering dikaitkan dengan siklus pertumbuhan dan pertanian. Selene selalu berwajah pucat dan sedih karena kekasihnya, Endymion, telah dibuat tidur selamanya oleh Hypnos, dewa tidur, atas permintaannya sendiri. Ketika malam hampir berakhir, Eos, Dewi Fajar, muncul ke langit, mengumumkan kepada dunia bahwa Helios, sang dewa matahari, akan datang. Dengan baju berwarna kuning, Eos terbang mengepak-ngepakkan sayapnya dengan lembut. Tangan kirinya memegang kendi berisi air dingin. Ia mencelupkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menebarkan embun pagi yang berkilau seperti mutiara ke atas bumi dan membasahi rerumputan, dedaunan, dan bunga-bunga. Eos dan Astraeus, suaminya, melahirkan bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Eos dan Astraeus adalah orang tua dari 4 anemoi atau dewa angin, Boreas, Notus, Sephiros, dan Eosphorus. Mereka juga memiliki anak perempuan bernama Dewi Astraea. Ketika Eos sampai di timur, ia akan membukakan gerbang istana Helios. Lalu Helios keluar dengan kereta emasnya yang ditarik 4 ekor kuda bersayap. Helios harus mengendarai keretanya tinggi sekali dan selalu berada di jalur yang tepat. Sambil menyebarkan cahaya, Helios menghangati bumi dan memberi kehidupan. Helios menjalankan keretanya menuju ke arah barat. Begitu sampai di barat, Helios menghilang. Di sana menanti kapal emas
yang akan membawanya berlayar cepat kembali ke istananya di timur. Setelah seharian Helios beredar di langit, beristirahatlah ia di istana Helios, istana yang dibangun oleh Hephaestus, sang dewa pandai besi. Demikian pekerjaan berat itu telah Helios lakukan setiap hari selama ribuan tahun. Karena setiap hari berada di ketinggian, Helios bisa menyaksikan berbagai macam peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Ketika Hades menculik Persephone, Helios menyaksikan kejadian itu dan menceritakannya pada Demeter, ibu Persephone. Helios juga menjadi saksi ketidaksetiaan Dewi Kecantikan Aphrodite, istri Hephaestus, yang menjalin hubungan dengan Ares, dewa perang. Kelahiran Athena adalah pemandangan yang mengesankan bagi Helios, sehingga Helios menghentikan kudanya dan terdiam di langit dalam waktu yang lama. Saat itu, langit dan bumi bergetar saat sang dewi lahir dari kepala Zeus. Sekalipun Helios banyak menghabiskan waktu di langit, Helios memiliki ternak sapi dan domba yang digembalakan oleh kedua putri kembarnya, yaitu Lampetia dan Phaethusa. Dikatakan Helios memiliki 7 kawanan sapi dan 7 kawanan domba. Masing-masing kawanan berjumlah 50 ekor. Lampetia menggembalakan domba-domba Helios sambil membawa tempayan perak. Sementara Phaethusa menggembalakan sapi-sapi Helios sambil membawa tongkat tembaga. Di dalam kisah Odisseia diceritakan bahwa akibat cuaca buruk buatan Poseidon, Odysseus dan anak buahnya tertahan di pulau Trakia. Ketika Odysseus sedang berdoa kepada para dewa untuk memohon bantuan, anak buahnya mencuri ternak Helios. Helios mengadu pada Zeus dan mengancam membawa matahari ke dunia bawah. Zeus lalu menyambar kapal Odysseus dengan petir dan membunuh anak buah Odysseus. Odysseus dibiarkan selamat, namun terdampar sendirian di pulau Ogygia dan menjadi tawanan Kalipso selama 7 tahun. Ternak Helios juga pernah dicuri oleh raksasa Alkyoneus. Helios marah dan minta keadilan pada Zeus. Peristiwa ini terjadi pada masa perang para Gigan dan para dewa Olympus. Untuk melindungi para Gigan atau raksasa, Dewi Gaia mencari tanaman khusus untuk diberikan pada para Gigan. Zeus memerintahkan Helios, Selene, dan Eos untuk menarik cahaya mereka sehingga tanaman yang dicari Gaia itu layu. Perang akhirnya dimenangkan oleh Zeus dan dewa-dewa Olympus berkat bantuan manusia setengah dewa putra Zeus, yaitu Herakles. Helios memiliki banyak anak, namun ada satu kisah terkenal tentang anaknya yang bernama Phaeton. Phaeton hidup di bumi bersama ibunya Clymene. Suatu hari Phaeton dihina oleh Epaphos, putra Zeus dari Argos. Epaphos sangat bangga akan darah Zeus yang mengalir di dalam tubuhnya, dan untuk membuat Phaeton merasa kecil di hadapannya, ia mengatakan bahwa ibu Phaeton berdusta kepada Phaeton bahwa Helios adalah ayah Phaeton. Phaeton tersinggung dan mengadu pada ibunya. Clymene menyuruhnya segera pergi ke istana Helios supaya hati dan pikirannya tentram. Phaeton pun pergi ke istana Helios dan Helios menyambutnya dengan hangat dan gembira. Phaeton menceritakan kegundahan hatinya. Phaeton meminta Helios mengabulkan permintaannya. Helios pun bersumpah demi air suci Styx akan mengabulkan permintaan Phaeton. Lalu Phaeton meminta agar ia diizinkan naik kereta Helios untuk 1 hari saja. Helios terkejut dengan permintaan Phaeton, namun ia sudah bersumpah demi air suci Styx, Helios tidak bisa melanggar sumpahnya. Helios menawarkan permintaan yang lain pada Phaeton, namun Phaeton bersikeras untuk naik kereta Helios. Maka dengan sedih dan putus asa, Helios memberi nasihat-nasihat yang diperlukan dalam mengendarai kereta tersebut. Namun Phaeton tak terlalu memperhatikan nasihat Helios. Pikirannya disibukkan oleh kebanggaan mengendarai kereta Helios dan harapannya agar Epaphos tak berani menghinanya lagi.
Ketika Eos membukakan gerbang istana, maka meluncurlah kereta Helios ke angkasa. Phaeton merasa gembira dan berharap bisa mengendarai kereta Helios lebih sering lagi. Tiba-tiba seekor kalajengking raksasa menghadangnya di jalan. Phaeton menarik kekang dan kuda-kuda meluncur ke tempat yang lebih tinggi sehingga bumi kedinginan dan membeku. Phaeton berusaha mengendalikan kuda-kuda itu, tetapi kuda-kuda itu sudah tak terkendali lagi. Ketika kereta mendekati bumi, bumi pun terbakar api dan menciptakan gurun di Afrika. Sungai Nil dan Efrat mendidih dan tanah-tanah merekah karena kering, sehingga sinar matahari menembus daerah-daerah Hedis yang paling gelap di dunia bawah. Dewi Gaia berteriak pada Zeus, khawatir bumi dan kehidupan kembali ke ketiadaan. Tiba-tiba dari balik awan, Zeus mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melemparkan kilat ke arah Phaeton. Phaeton putra Helios terlempar seperti bintang jatuh. Kepalanya menyala terbakar api. Lalu tubuhnya jatuh di sungai Eridanus. Para Hesperida berlari mengambil tubuh Phaeton dan sambil menangis mereka memakamkan Phaeton di tepi sungai. Hesperida adalah para nimfa yang disebut juga bidadari barat. Konon mereka adalah anak-anak Atlas. Mereka adalah penjaga taman indah di ujung bumi bagian barat. Zaman dulu orang berpikir bumi itu datar dan ada ujungnya. Di makam Phaeton, Clymene menangisi anaknya didampingi para Heliades, saudari kandung Phaeton. Hari berikutnya Helios tidak muncul di langit karena menangisi putranya. Para Heliades berduka sangat lama dan lama-kelamaan mereka berubah menjadi pohon poplar. Dalam versi lain dikatakan bahwa Phaeton adalah putra Helios dengan Rhodos. Rhodos adalah salah satu istri Helios. Dalam mitologi Yunani memang ditemukan berbagai versi cerita. Tidak ada yang paling benar atau paling salah dalam hal ini. Phaeton pun pernah diceritakan sebagai putra Apollo dan Clymene. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa ketika perang para dewa telah usai, para dewa membagi-bagikan kekuasaan, dan Helios tidak hadir sehingga tidak mendapatkan bagian apa-apa. Helios mengeluh pada Zeus mengenai hal ini. Ketika Zeus menawarkan untuk membaginya lagi, Helios menolak karena ia melihat sebuah pulau baru yang akan muncul dari laut. Dengan persetujuan Zeus, pulau itu menjadi milik Helios. Dengan panas matahari, Helios mengeringkan air di sekitar pulau itu sehingga pulau itu muncul. Helios memberi nama pulau itu Rhodes. Berasal dari nama istrinya Rhodos atau Rhode. Rhode adalah anak dari Poseidon dan Amphitrit, seorang dewi laut. Rhode memiliki 7 orang putra yang disebut Heliadae dan 1 anak perempuan yang bernama Elektrion. Konon Heliadae termuda bernama Phaeton yang mengendarai kereta Helios itu. Di pulau itu Helios dipuja lebih dari pujaan yang diberikan pada dewa-dewa lain. Kuil Pualam dibangun untuknya dan 5 tahun sekali diselenggarakan festival untuk menghormati Helios. Pada suatu ketika pulau itu pernah dikepung selama 1 tahun oleh Raja Demetrios Poliokertes, Raja Makedonia yang membawa angkatan perang dalam jumlah besar. Peristiwa pengepungan ini adalah kisah nyata atau sejarah ya, bukan mitologi. Terjadi pada tahun 305 sampai 304 sebelum Masehi. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa pengepungan paling terkenal di zaman kuno. Tujuan pengepungan adalah agar Rhodes mengakhiri hubungan dekatnya dengan Ptolemeus I, seorang jenderal Makedonia yang kemudian menjadi Firaun di Mesir. Pertahanan signifikan kota Rhodes berhasil membendung gempuran Raja Demetrios. Untuk merayakan peristiwa itu dibangunlah patung Helios setinggi 33 meter atau kurang lebih setinggi patung Liberty. Patung ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Patung Helios yang dikenal dengan nama Colossus Rhodes itu
terbuat dari logam-logam Helepolis yang dilebur. Helepolis adalah menara pengepungan Demetrios. Sayangnya pada tahun 226 sebelum Masehi, patung itu rubuh karena gempa bumi. Pada tahun 653, patung itu dihancurkan sepenuhnya oleh angkatan perang pimpinan Muawiyah I dan puing-puingnya dijual. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa memanfaatkan sinar matahari pagi untuk kesehatanmu ya. Salam sehat selalu.